that is regulation. Buat anak-anak, kita akan memulai sesi pada siang hari ini. Ada 7 agenda. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah regulation, yang ketiga update information, yang keempat changing the password, yang kelima review topik 1, 2, dan 3, yang keenam adalah question and answer, dan yang terakhir adalah closing. Itu agenda yang akan kita lakukan. Untuk agenda pertama sudah kita lakukan, yaitu opening dengan bacaan basmalah baru saja. Pertama-tama Anda ingin mengucapkan bahwa meeting pada hari ini kita tujukan untuk siswa ataupun santri yang sudah mempunyai akun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk santri yang sudah registrasi ke sekolah. Untuk parents, kita persilahkan untuk join, sehingga mengetahui tentang persiapan-persiapan apa saja yang akan Anda lakukan untuk kegiatan assessment yang akan kita lakukan dalam beberapa pekan ke depan. Baik, students, and I want to say thanks for the teachers, MYM teachers, because thank you very much you come for this event, so that you also get the information about MYM agenda that we will have. Baik, akan Anda lanjutkan untuk yang acara kedua, yaitu regulation. Regulations di sini adalah tentang aturan-aturan yang antum para siswa harus lakukan dalam kegiatan siang hari ini. Yang pertama, untuk anak-anak semuanya, mohon sekarang mengambil buku catatan dan ballpoint-nya. Sekali lagi, untuk seluruh siswa, mohon mempersiapkan alat tulisnya, buku tulis, ataupun bisa pakai laptop, tafadhol, ballpoint, sehingga kita, anak-anak semuanya, bisa mencatat semua informasi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk mempersiapkan alat tulisnya. Yuk anak-anak, langsung diambil bukunya, buku catatannya, sama ballpoint-nya, karena acara pada siang hari ini sangat penting, very important. You will study about how to do the assessment in the future. Baik anak-anak, alhamdulillah mungkin sudah siap ya dengan buku catatannya, dengan ballpoint-nya. Selanjutnya adalah yang kedua untuk anak-anak, pada siang hari ini, jika ada pertanyaan apapun berkenaan dengan MYM, silakan langsung tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat semua pertanyaan yang antum ingin tanyakan tentang kegiatan MYM ini atau tentang akun OBS ini. Silakan tanyakan di kolom chat. Nanti saat akhir akan Anda bacakan. Akan Anda bacakan tentang pertanyaan dari antum. Insya Allah, I will try my best to answer your question, guys. Okay, so please write everything there. Okay, silakan ditulis semua pertanyaan yang antum masih bingung tentang MYM, ditulis di kolom chat. Selanjutnya, untuk menyampaikan pertanyaan, nanti saat di sesi akhir bisa raise hand dan akan Anda tunjuk beberapa siswa untuk menanyakan secara langsung, baik kepada Ana maupun kepada Miss Evi selaku materi pada siang hari ini. Saya rasa jelas untuk regulation-nya. Insya Allah, alhamdulillah. Ini langsung ada pertanyaan ini, Ahwan Ustadz mau tanya kalau yang nggak bayar MYM nggak usah ikut atau tetap ikut ya? Anak-anak sekali lagi saya ucapkan bahwa untuk sesi pada siang hari ini adalah siswa yang sudah mempunyai akun, berarti yang sudah bayar. Oke. Yang kedua adalah bagi siswa yang sudah registrasi sekolah, sudah membayar ke sekolah, tapi belum mempunyai akun. Jadi antum
boleh ikut join Zoom meeting ini. Tapi jika tidak, antum boleh meninggalkan Zoom pada siang hari ini. Begitu insya Allah. Baik, untuk peraturan insya Allah sangat jelas. Sangat jelas insya Allah untuk yang peraturannya. Jadi anak-anak ya, jadi anak-anak pada siang hari ini yang pertama harus menulis semua informasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah silakan menuliskan pertanyaan antum di kolom chat. Akan saya baca dan akan berusaha untuk bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum berikan. Baik, Anda lanjutkan tentang update information di agenda ketiga. Informasi ini mohon ditulis dengan baik. Baik, mohon ditulis dengan baik tentang informasi terupdate, terbaru dari Al-Wildan Islamic School. Oke, sebelum itu ada pertanyaan, orang tua boleh join umum. Jadi Umu ataupun Abu boleh ikut, oke? Jadi biar mungkin ingin tahu boleh ya, tapi ini sebetulnya kita tujukan untuk anak-anak. Tapi jika orang tua ingin ikut boleh, tafadhol, kita persilahkan. Baik, kita ke agenda berikutnya yaitu update information. Informasi yang pertama untuk anak-anak semuanya, mohon diperhatikan, oke? Jadi assessment, assessment akan kita lakukan pada pekan ketiga bulan Maret. Sekali lagi mohon diperhatikan untuk assessment, international assessment kita undur pada pekan ketiga bulan Maret. Mohon langsung ditulis, oke? Langsung ditulis. Jadi tidak akan ada pertanyaan lagi ke depannya, oke? Sekali lagi untuk anak-anak, assessment atau yang disebut dengan international assessment akan dilakukan pada pekan ketiga bulan Maret. Jadi bukan pekan depan ya anak-anak ya, bukan pekan depan, tapi kita undur ke pekan ketiga. Baik, mohon ditulis karena ini informasi yang sangat penting buat anak-anak. Baik. Yang kedua, baik anak-anak, yang kedua ini mohon diperhatikan. Yang kedua buat anak-anak, siswa yang sudah mempunyai akun, jadi mulai dari kelas 8, kelas 11, kelas 7, dan 10, yang sudah melakukan pembayaran sebelum bulan Desember, bisa dikatakan antum sudah mempunyai akun. Kita sudah mengirimkan ke email masing-masing, ataupun kita sudah memberikan pengumuman di grup WhatsApp masing-masing. Oke, jadi email yang sudah didaftarkan sebelum Januari, jadi paling akhir adalah bulan Desember. Jika bulan Desember anak-anak semuanya sudah melakukan pembayaran, berarti sudah kita registrasikan ke UBS. Berarti email sudah bisa aktif. Email sudah bisa aktif. Kecuali jika email yang didaftarkan sebelum Desember itu bermasalah karena yang pertama salah penulisan, yang kedua karena email sudah tidak aktif. Berarti sekarang sedang dalam tahap perbaikan ke pihak OBS. Oke, sekali lagi, bagi siswa yang emailnya bermasalah karena salah pengetikan, atau yang kedua karena emailnya bermasalah, jadi sekarang sedang dalam tahap perbaikan ke pihak UK, ke pihak OBS. Dengan catatan siswa atau wali santri sudah melaporkan ke pihak TU kami. Oke. Dalam 2 pekan terakhir kita sudah menginformasikan, kalau dalam bulan 3 Pak Yusril sudah menginformasikan kepada wali kelas masing-masing untuk menyampaikan kepada wali kelas jika email bermasalah silakan langsung menghubungi pihak TU. Dan kita tutup kemarin pada tanggal 18 bagi untuk perubahan email karena email bermasalah sudah kita
laporkan ke pihak UBS. Itu informasi yang kedua berkenaan dengan akun. Yang ketiga, bagi santri yang baru membayar pada bulan Januari, sampai Februari, sekarang sedang dalam proses registrasi. Jadi karena dalam proses registrasi berarti akun tersebut atau email tersebut belum bisa digunakan. Insya Allah ketika nanti email sudah digunakan, sudah bisa diaktifkan, akan kita informasikan lebih lanjut kepada Umu dan Abu. Oke, akan kita informasikan lebih lanjut bagi yang pertama yang emailnya bermasalah, dan yang kedua adalah bagi siswa yang baru registrasi pada bulan Januari hingga Februari. Baik, itu adalah informasi tentang kegiatan MYM. Jadi informasi yang pertama, assessment akan kita lakukan pekan ketiga bulan Maret. Itu informasi yang pertama. Yang kedua adalah bagi siswa yang tidak mempunyai kendala email yang sudah melakukan pembayaran sebelum Desember 2021, baik kelas 7, 8, 10, atau 11, berarti email tersebut atau email yang didaftarkan itu sudah bisa digunakan langsung. Ataupun jika lupa bisa langsung menghubungi TU, email mana yang didaftarkan waktu itu. Yang ketiga, bagi yang emailnya bermasalah atau yang baru registrasi pada bulan Januari hingga Februari, sekarang sedang dalam tahap registrasi ke UK. Baik, insya Allah itu untuk update informasi yang Ana sampaikan. Oke, insya Allah sangat jelas karena saya membicarakannya dengan pelan-pelan. Jadi anak-anak langsung bisa ditulis informasi yang barusan Ana sampaikan. Baik. Anak-anak bisa langsung ditulis informasi yang baru saja Ana sampaikan. Baik. Baik, selanjutnya anak-anak, bagi yang sudah mempunyai akun, bagi yang sudah mempunyai akun ataupun yang belum punya akun, sekarang kita akan berlatih untuk membuka akun tersebut, akan membuka akun tersebut bersama-sama. Bagi siswa yang belum punya akun, berarti antum cukup menulis tentang step by step bagaimana cara masuk ke akun tersebut. Akan Ana share screen tentang bagaimana memasuki akun tersebut. Sedangkan bagi siswa yang sudah punya akun, langsung kita bisa belajar bersama-sama. Baik anak-anak, langsung kita lakukan bersama-sama. Baik, anak-anak, yang pertama yang harus antum lakukan adalah bisa diklik ini alamatnya. onlinebusinessschool.com. onlinebusinessschool.com. Bisa langsung ke link masing-masing, bisa langsung membuka website masing-masing. Oke. Bagi siswa yang belum mempunyai akun, cukup menulis. Pertama, menuju ke www.onlinebusinessschool.com. Bagi yang sudah punya akun, langsung bisa kita akses bersama. Oke, baik. Anak-anak insya Allah sudah langsung siap. Oke, setelah mengklik ini, langsung silakan diklik login. Oke, silakan klik tombol login. Akan muncul seperti ini.
email dan password. Oke, ada dua hal ini. Email dan password. Bagaimana? Sudah muncul anak-anak ya, insya Allah ya, sudah muncul. Selanjutnya, antum memasukkan email yang sudah antum daftarkan saat mendaftar MYM dahulu. Oke, saya beri contoh. Ini salah satu contoh email yang kita masukkan. Setelah itu masukkan password. Oke, password yang sudah kita berikan melalui email masing-masing. Melalui email masing-masing, silakan dimasukkan passwordnya. Setelah dimasukkan password, langsung kita klik login. Akan muncul seperti ini. Baik, anak-anak, insya Allah sudah muncul semuanya. Di sini ada dashboard, ada my profile, ada course fees, ada bookmarks, ada notes. Oke. Sekarang anak akan menjelaskan ke antum tentang apa yang antum harus lakukan setelah antum sudah berhasil login ke akun OBS ini. Yang harus antum lakukan yang pertama adalah klik my profile. Oke, seperti ini langsung diklik my profile. Klik my profile. Baik, anak-anak, jika sudah diklik my profile, yang harus kita lakukan adalah pertama, silakan mengganti foto profil antum dengan cara klik pada gambar pensil ini. Klik seperti ini, akan muncul seperti ini. Silakan langsung memilih foto yang terbaik antum, yaitu foto yang antum berseragam. Kita dari sekolah sudah kemarin memberikan link, oke. Foto tersebut bisa antum pilih menjadi foto profil antum. Oke. Karena Ana belum punya foto profil, Ana serji memilih foto ini sebagai foto profil saya. Seperti ini anak-anak. Oke, silakan langsung diganti foto profilnya ya, foto yang terbaik antum ya, anak-anak ya. Silakan diganti foto yang berseragam ya, anak-anak, foto yang berseragam antum. Yang kelihatan ganteng ya, kelihatan cantik. Oke, baik anak-anak. Setelah foto, nanti anak-anak langsung mengganti ID dokumen not submitted. Ini nanti anak-anak bisa mengupload ini setelah mendapatkan dari pihak sekolah. Sekarang pihak sekolah sedang mendata kartu pelajar anak-anak, khusus untuk yang kelas 7 dan kelas 10. Sedangkan untuk yang kelas 8 dan 11, antum sudah mendapatkan kartu pelajar saat offline dahulu. Foto tersebut bisa langsung, foto kartu tersebut bisa langsung digunakan, diupload pada ID dokumen ini. Oke, sekali lagi untuk kelas 7 dan 10 sekarang dalam tahap pembuatan kartu pelajar. Sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 11 antum sudah punya ID antum. Jadi antum langsung bisa mengupload ID antum pada icon ini. Tinggal klik seperti yang kita lakukan, terus pilih kartunya, kartu pelajarnya, langsung upload di situ dan open. Insya Allah langsung akan sudah muncul di situ. Oke, baik. Jika ada pertanyaan langsung bisa diklik di kolom chat. Anak akan mencoba membantu untuk menjawab. Jika ada kesulitan untuk masukin, oke.
Untuk yang murid baru bisa langsung menghubungi pihak kami, yaitu pihak TU, bisa langsung menyampaikan ke Pak Diki ya anak-anak ya. Siswa baru yang masuk, yang kelas 8 ataupun 11 bisa menyampaikan ke Pak Diki ya. Pak Diki yang bertanggung jawab untuk membuat kartu pelajar anak-anak. Oke. Anak-anak ini masih ada pertanyaan lagi nih. Ustadz, kalau belum punya akun OBS nggak usah login ke websitenya Ustadz. Sekarang antum cukup menulis step by step-nya. Anak-anak, nanti saat akun sudah punya, berarti antum langsung bisa melakukan proses seperti ini anak-anak. Oke. Oke. Bagi yang belum mempunyai kartu pelajar langsung bisa menghubungi TU ya. Kalau yang di Alwilan 3 langsung menghubungi Ustadz Diki. Kalau di Alwilan 1 bisa langsung menghubungi Ustadz Mustafa. Yang Alwilan 4 bisa langsung menghubungi Pak Haikal ya anak-anak ya. Bisa menghubungi para TU-nya untuk membuat kartu pelajarnya. Nanti bisa diupload di sini anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah itu anak-anak, setelah itu mohon diperhatikan, yang harus antum lakukan adalah mengganti password. Oke, mengganti password. Oke, kalau untuk masalah tanggal ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Sekarang yang setelah antum lakukan mengganti password. Oke, saat kita registrasi ke pihak Inggris, kita buat password seragam. Oke, sehingga nanti akan mudah diidentifikasi. Sekarang yang antum harus lakukan adalah mengganti password antum. Oke, mengganti password antum. Sekarang masukkan password yang sudah kita berikan. Oke, ada 6 angka di situ. Silakan masukkan itu. Oke, misal passwordnya seperti ini anak-anak. Oke, ada 6 angka. Oke. Setelah itu, masukkan password terbaru dengan cara Anda tulis. Dengan cara memasukkan seperti ini anak-anak. Anda share screen dahulu, share whiteboard ke antum biar lebih jelas. Saya stop share duluan anak. Baik, anak-anak silakan memasukkan password terbaru dengan skema seperti ini anak-anak. Oke, yang harus antum lakukan adalah pertama masukkan branch. Jadi kalau alwilan 1 berarti alwilan 1. Kalau alwilan 2 alwilan 2. Alwilan 3 berarti alwilan 3. Kalau alwilan 4 berarti alwilan 4. Oke. Ini contohnya. Langsung masukkan password seperti ini anak-anak. Oke, Alwildan 3 contohnya misal nih. Karena Mr. Joko dari Alwildan 3. Saya tulis Alwildan 3. Setelah Alwildan 3 langsung diklik underscore. Underscore seperti ini. Oke. Oke, setelah itu, setelah underscore, langsung tulis tanggal lahir antum. Contoh, tanggal lahir itu tanggal 17, berarti langsung tulis tanggal 17 di sini. Kalau misal antum lahir tanggal 7 misal, tanggal 7 atau tanggal 8, berarti harus ditambah 0 di depannya. 08, misal seperti itu. Oke, sekarang tulis tanggal lahir antum. Jadi birth date, tanggal lahir antum. Oke, setelah itu anak-anak, setelah antum menulis tanggal lahir antum, terus sekarang tulis bulan kelahiran antum. Oke, misal kalau bulan 1 berarti tulisannya 01. Oke, kalau bulan 2 berarti 02. Kalau bulan 10 berarti tidak perlu tambahin 0 anak-anak, cukup langsung tambahin 10 gitu aja ya. Jadi tanggal, setelah itu langsung bulan sekarang. Oke anak-anak,
Setelah bulan ditulis, langsung kita ke tahun. Oke, tahun. 2 angka terakhir. Kalau misal tahun 2005, berarti yang ditulis 05. Kalau misal tahun 2010, berarti 10. Kalau misal tahun 2000, berarti 00. Oke, anak-anak, insya Allah sangat jelas. Kalau tahun 2001, berarti 01. Baik, ada pertanyaan? Silakan dituliskan di chat jika ada pertanyaan, jika selama penjelasan ini tidak jelas anak-anak. Ahwan, nanti ini recordingnya akan diupload di YouTube kan, buat jaga-jaga jika terlewat atau lupa. Naam, insya Allah akan kita upload di YouTube. Oke, akan kita upload di YouTube. Ini ada pertanyaan. Kalau belum punya foto profil yang pakai seragam, gimana Ustadz? Berarti foto dahulu anak-anak ya, harus foto dahulu. Fotonya harus yang berseragam ya anak-anak ya. Ustadz, apakah harus diganti passwordnya? Harus anak-anak, oke. Password harus diganti. Karena kalau tidak diganti, nanti bisa jadi ada tangan-tangan yang jahil mengganti password antum, oke. Karena yang kita daftarkan ke pihak OBS itu passwordnya itu sama. Oke, jadi anak-anak, antum harus menggantinya. Oke, cara ganti tanggal lahir gimana? Itu nanti akan dijelaskan oleh Miss Evi langsung ya. Untuk tanggal lahirnya nanti akan dijelaskan oleh Miss Evi. Passwordnya harus seperti itu, betul, wajib. Oke, format password harus seperti ini ya. Format passwordnya harus seperti ini anak. Pertama adalah Alwildan, terus cabangnya underscore, setelah itu langsung tanggal lahir, bulan, dan tahun. Harus seperti ini anak. Kenapa kita buat seperti ini? Sehingga kami dari pihak sekolah bisa membantu untuk mengontrol password antum. Oke, karena kalau misalnya nanti tidak anak-anak, nanti kalau sampai antum nanti lupa, nanti antum sendiri yang rugi. Oke anak-anak? Insya Allah ya, tanyanya luar biasa ini. Oke, baik. Sekarang Ana akan kembali lagi ke kolom tadi. Afwan, Ana stop share. Insya Allah Ana sudah bisa semuanya ya. Oke, baik anak-anak. Afwan. Oke, kelihatan di layar? Oh, belum kelihatan. Sebentar ya anak ya. Ini saya share lagi yang tadi. Baik. Oke, setelah selesai langsung di sini diklik save anak-anak. Oke, setelah ini selesai langsung di save. Di save diklik ini. Berarti antum sudah selesai mengganti password antum. Setelah selesai langsung diklik save seperti ini. Oke, sudah selesai berarti anak-anak langsung sudah selesai. Oke, setelah itu nanti anak-anak akan langsung dijelaskan oleh Miss Evi tentang topik 1, 2, dan 3. Dari Ana cukup, langsung Ana serahkan kepada Miss Evi untuk mereview topik 1, 2, dan 3.
Untuk anak-anak, jika ada pertanyaan, langsung bisa menghubungi kami melalui kolom chat. Syukron. Tafadhol Miss Evi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 380 partisipan. Oke, untuk password semuanya sudah ya, Mr. J. Terus nanti mereka yang ini gimana? Submit. Oke. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena kita akan ada online assessment dan ini perdana dilakukan, maka itu dirasa perlu untuk kita bersama-sama bagaimana untuk masuk ke dalam platform OBS. Namun karena masih ada sebagian yang belum menerima akunnya, nanti saya coba jelaskan lewat PDF juga ya, jadi nggak langsung masuk di akun. Ini nanti di akun hanya untuk menunjukkan apa yang harus kalian klik pada saat untuk mengaktifkan online assessment. Tapi nanti untuk latihan reviewnya kita mungkin di luar platform saja. Jadi untuk mereka yang belum punya akun masih bisa mengikuti. Oke. Ya. Seperti dikatakan Mr. J tadi bahwa untuk online assessment, jadi kalau assessment kan kita ada dua, yang pertama itu international online assessment itu langsung dari UK, jadi kontennya lebih kepada lesson yang diberikan di dalam modul, namun hanya review saja, sebenarnya tidak terlalu berat. Kemudian assessment yang kedua nanti ada local assessment. Nah, di situ akan ada implementasi tambahan-tambahan materi tentang terkait dengan Islamic values. Oke, jadi yang akan saya bahas di sini adalah yang online assessment yang akan diberikan oleh UK. Dan untuk Maret ini kita akan melakukan 3 topik sekaligus. Oke, jadi ini kita coba review. Harapannya sih nanti akan bisa ada tambahan lagi review ya dari teachers-nya ya sebelum real exam, real assessment. Oke, yang perlu dicatat di sini pertama, jadi tolong sambil dicatat ya, yang penting-penting. Jadi nanti nggak ada yang bingung lagi nanya-nanya misalnya, karena saya lihat ini cukup banyak yang ikut. Harapannya semua siswa yang memang sudah mendaftar MYM ini semua hadir. Oke, yang pertama karena ini bukan tes pelajaran bahasa Inggris, walaupun semua kontennya termasuk nanti pertanyaannya adalah dalam bahasa Inggris, namun karena ini bukan subjek English, maka siswa diperkenankan nanti bawa dictionary ya, dictionary atau Google pakai handphone untuk cari kata susah misalnya. Oke, jadi itu satu tidak masalah. Cuma nanti sebaiknya sebelum assessment seperti nanti ini saya sampaikan, akan saya share, itu mungkin bisa dibaca-baca dulu kata sulitnya apa, jadi untuk menambah vocab. Jadi karena ini bukan English test, maka diperkenankan membuka dictionary, baik itu digital maupun melalui aplikasi atau apapun. Oke, tinggal type aja katanya apa, yang you got it. Oke.
Kemudian terutama untuk kata-kata sulit ya, bukan kata-kata sulit sih, mungkin belum familiar lah dengan kata-kata itu, bisa dibaca-baca dulu di awal sebelum assessment. Kemudian make a note, bikin note. Jadi itu satu akan menambah vocab baru buat kalian. Kemudian supaya nanti pada saat assessment udah nggak bingung lagi itu apa ya artinya dari kata tersebut. Oke. Nah, kemungkinan nanti untuk online assessment ini kita usahakan akan ada backup paper base juga. Jadi untuk backup paper base itu untuk jaga-jaga seandainya terjadi sesuatu dengan internet connection kalian pada saat melakukan assessment atau pada saat mengerjakan belum sempat diklik atau electricity mati. Jadi nanti akan kita support dengan paper base sebenarnya untuk backup. Tapi sebagai catatan di sini, jawaban kalian harus sama dengan yang kalian jawab secara online di platformnya OBS dengan nanti yang di paper base. Oke, tapi itu nanti semua simple lah. Kalian tidak perlu tulis-tulis banyak kalimat. Jadi nanti harus sama jawabannya antara yang online dengan paper base. Jadi paper base itu nanti untuk backup kalau terjadi gangguan teknologi dan segala macam. Oke, dan assessmentnya per topik 1 jam. Oke, lebih cepat juga nggak apa-apa, tapi tidak lebih dari 1 jam. Oke. Sekarang saya coba tadi sudah sempat belum disinggung oleh Mr. J. Oke, jadi nanti kalian harus masuk ke onlinebusinessschool.com. Oke. Kemudian login. Ya. Sebentar, saya pakai akun saya. Oke, ini email yang waktu didaftarkan UK. Kemudian ini password. Yap. Oke. Ini tadi masalah ID, upload ID sudah dijelaskan ya. Kemudian kita langsung saja masuk ke modul MYM. Itu kalian klik di Study Hub. Tempatnya di situ. Oke. Kalau di tempat kalian hanya ada satu course yaitu Making Yourself Memorable. Ya, jadi Making Yourself Memorable ada handbook dan modul. Kalian klik modul. Modul. Sebentar. Koneksi lambat. Kok bisa? Oke, ya sudah. Nggak apa-apa, meskipun lambat, tapi bisa kebuka. Oke, tadi urutannya login, masuk ke Study Hub, kalian klik modul. Oke. Maret pertengahan nanti kita ada 2 topik, topik 1, topik 2, topik 3. Oke. Ini satu-satu, kalian klik learn. Harus sedikit bersabar. Oke. Yap. Nah, nanti dalamnya seperti ini. Kita lihat sisi kiri ini adalah 10 topik yang diajarkan di MYM. Namun untuk assessment kita yang pertama hanya 3 topik atau 3 lesson.
Oke, nanti schedule dan tanggal pastinya akan di-share oleh bagian kurikulum. Lesson pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Ini lesson 1, kita masuk ke lesson 1, klik. Bentar ya. Lesson 1. Wow, lama sekali share-nya. Udah lama tapi. Oke. Ya. Lesson 1. Ini kita buka lesson 1 berarti topik 1 berarti nanti hari pertama assessment. Nah, kalian pelajari modulnya ada di sini semua. Oke, ada 5 halaman. Oke. Tapi materi hanya ada sampai 4. Yang kelima adalah halaman tes di mana kalian akan melakukan online assessment nanti. Oke. Jadi ada yang bertanya waktu itu modulnya di mana belajarnya. Nah, jadi kalau kalian mau topik 1, klik topik 1, halaman pertama diklik, halaman kedua diklik. Oke. Kalian juga bisa bikin note. Kalau kalian mau bikin note, ini di sebelah kanan ada copy to notebook. Itu bisa jadi buku catatan kalian, diklik apa yang penting di sini misalnya bisa di bold, kemudian dikopikan ke notebook kalian. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tesnya. Setiap halaman assessment-nya ada di halaman terakhir. Setiap topik. Sekarang saya langsung ke topik ke halaman 5. Oke. Nah, nanti ada seperti ini. Lesson 1 atau topik 1 ini hanya ada 2 pertanyaan. Hanya ini saja. Namun harus hati-hati ya. Jadi jangan ada klik atau melakukan apapun di sini sebelum hari H tesnya. Tapi kalau kalian mau baca-baca, seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa cek di dictionary atau kamus untuk memastikan kata-kata sulit, kata-kata baru yang kalian belum familiar. Nah, itu bisa dibaca-baca saja, tapi jangan klik apapun. Karena ini semua live ya. Jadi kalian klik apapun langsung masuk ke sana. Dan itu udah consider kalian mengerjakan assessment. Oke, jadi untuk lesson 1 ini hanya ada 2 pertanyaan, question 1 dan question 2. Oke. Dan ini tidak harus menulis apapun, kalian hanya drag. Tahu ya kan cara mendrag, jadi di contohnya ini. Oke. Ini kalau pakai akun saya nggak apa-apa, saya contohkan di sini ya. Jadi contohnya nomor 1, fill in the gaps with the correct words. Oke, jadi di sini ada deskripsi, penjelasan, arti, kemudian di sini ada kata definisinya ya, kata untuk dicocokkan dengan deskripsi yang ada. Nah, apakah yang harus dicocokkan? Di sini ada pertanyaannya. Personal effectiveness also depends on the way we interact with others. Ya kan? Jadi untuk keefektifan personal itu tergantung pada cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian di sini ada beberapa step, langkah-langkah untuk melakukan hal yang benar pada saat kita berinteraksi dengan orang. Apa sih yang harus dilakukan waktu kita berinteraksi dengan orang? Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan? Oke, nah di sini ada beberapa step.
Dan kalian harus mencocokkan dengan deskripsi yang di sini. Oke. Ini contoh cara menggerakkannya. Tapi nanti saya akan jelaskan di PDF saja, karena di PDF saya kasih clue-cluenya, kata-katanya. Jadi contohnya begini, nomor 1, deskripsi pertama. Ada kosong, bla bla bla. Artinya adalah lebih baik kita mengkomunikasikan segala masalah dengan teman sebaya atau teman satu tim, ataupun mungkin orang yang lebih tua dari kita, daripada kita menyendiri atau mengisolasi diri dalam menghadapi masalah. Artinya tidak mau berkomunikasi untuk berdiskusi, mencari solusi atau minta advice. Kira-kira apa yang cocok dengan step yang ada di sini? Apakah getting other involved, melibatkan orang lain, ataukah spending more time with positive people, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang positif, atau avoid toxicity, menghindari orang-orang yang membawa pengaruh negatif. Kira-kira apa yang pertama? Oke ya, kita ambil ini, kalian tekan, kalian drag, masukkan sini. Ya, jadi caranya seperti itu. Ini saya coba aja ngasal ya. Ini untuk menunjukkan kalian menggerakkannya seperti ini. Oke, di drag saja, drag list. Oke. Begitu juga selanjutnya. Yang kedua, deskripsi dengan area. Ada deskripsi, ada area. Self esteem yang berkaitan dengan kepercayaan diri, self esteem. Oke. Ini area-areanya. Yang area itu physical, competence, social, character. Nah, kalian harus matchingkan. Kalau physical itu kira-kira yang terkait dengan mana? Oke. Ya. Jadi sama, semua di physical, clothing, and personal image. Berarti itu yang mana? Sebentar. Nah, ini. Obsessed when someone is dressed, berpakaian dan berperilaku dengan percaya diri. Oke. Jadi ini nanti di drag saja ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian masukkan mana yang area. Oke, ini sudah areanya semua. Kemudian kalian tinggal cocokkan jawabnya. Kalau fisikal kira-kira yang mana? Apakah yang ini, atau yang ini? Jadi kalian tinggal pindah-pindahin aja. Oke, tinggal gerak-gerakin aja. Karakter itu yang mana deskripsinya? Kalau area yang terkait dengan sosial, yaitu penerimaan, pertemanan, itu yang mana? Oke. Dan satu hal yang penting, pada saat kalian sudah menjawab, di paling bawah ini ada tulisannya lesson complete. Nah, kalian klik di sini ya. Nanti ini ada checklist. Oke. Pada saat kalian checklist itu berarti submit, sudah ke sana. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nanti kita akan lengkapi dengan paper base untuk backup. Ya, seperti tadi Toto internet agak lambat atau ada sesuatu kita tidak pernah tahu. Tapi satu catatan saya, apa yang nanti ditulis di sini harus sama dengan apa yang ada di paper kalian. Oke? Oke, jadi itu tadi yang pertama. Nanti yang kedua juga sama. Yang kedua juga sama. Ini lebih banyak, ada 6 halaman dan
Online-nya assessment ada di halaman terakhir, selalu di halaman terakhir. Oke. Nah, ini saya tunjukin cara menjawabnya, tapi nanti untuk bahasan lebih detail saya ambil di PDF saja. Nah, ini yang nomor 1 terkait dengan taking control of your life. Nah, oke, nomor 1 adalah dalam prakteknya apa sih yang dalam praktek itu yang bisa untuk mengembangkan resilience. Resilience itu tidak mudah menyerah, gigih, gitu ya. Jadi kita punya kegigihan, tidak mudah menyerah, gitu. Nah, kemudian di sini yang semua yang ada di sini choices ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan, dipraktekkan untuk mengembangkan tadi kegigihan, tidak mudah menyerah, ada expressive writing, overcoming, mediation, cultivating forgiveness. Namun yang dipertanyakan di sini adalah praktek yang mana, implementasi yang mana, di mana di situ melibatkan non-stop writing about issue. Jadi kita melakukan aktivitas menulis tentang isu sebagai tentang isu atau permasalahan atau situasi yang sedang terjadi sebagai usaha kita untuk sharing kepada orang lain menurut pemikiran kita dan apa yang kita rasakan, kita pikirkan. Oke, jadi yang melibatkan writing. Dari kelima sini, jawabannya ini. Nah, kalian tinggal klik aja. Ya, jadi tidak ada tulis-tulis, tidak ada mengetik tulisan, cukup klik. Oke. Dan kalian tidak perlu ngeklik check answers ya. Tidak perlu klik check answers. Karena itu nanti jawabannya akan hilang. Jadi kerjakan saja, kemudian tadi yang di bawah, kalau lesson 2 ada 3 pertanyaan ya. Kemudian yang penting kalau sudah selesai ini komplit harus di checklist. Berarti itu di submit, sudah ke sana. Nanti akan ada perubahan di awal, itu akan ketahuan bahwa kalian sudah menyelesaikan topik 1, topik 2, topik 3. Oke, ini sama tadi ya. Di drag semua. Expressive writing itu apa sih? Deskripsi yang pas untuk expressive writing. Ya, kalian tinggal gerakin aja. Ini misalnya ini jawabannya. Oke, jadi drag saja. Kemudian sama juga dengan ini. Oke, yang masuk ke prinsipal apa saja. Nah, kalau ini yang nomor 2 ini kan explanation, jadi pindahin ke sini. Oke, or magnifies ini principle. Oke, ya. Jadi ini yang terkait dengan taking control of your life. Oke, principle ini. Nah, kemudian ini belum selesai. Kalian baru mengelompokkan mana yang principle, mana yang explanation. Kemudian dicocokkan lagi. Untuk yang ini, there is no true source of power outside yourself. Bahwa nggak ada sumber lain yang lebih powerful sebenarnya di luar diri kita. Nah, itu maksudnya apa? Gitu kan. Nah, kalian cari di sini penjelasannya. Ya kan? Nah, baru kalian urutkan sesuai. Kemudian nomor 2, power is neutral. Power is neutral itu, nah ini pas dengan penjelasan yang nomor 2. Artinya bahwa personal power itu sebenarnya ya netral, artinya dia bisa digunakan secara positif ataupun negatif. Jadi itu tergantung dari kitanya, makanya disebut netral. Tapi di sini yang kita pelajari adalah bagaimana power yang kita punya, personal power yang kita punya itu digunakan secara positif dan untuk hal-hal yang positif. Oke? Jadi itu nanti kalau sudah semua diklik sini. Oke. Kemudian yang terakhir
topik 3. Ya. Sama, 3 ada 3 halaman. Jadi kalian baca di sini modulnya. Topik 3, halaman terakhir adalah online ya, assessment. Ada 3 pertanyaan juga. Oke. Check answer, ini sama tadi misalnya ini jawabnya checklist. Kemudian ini juga sama dark, ini adalah order. Jadi untuk membuat suatu visi yang jelas, urutannya kayak gimana sih? Nah, yang nomor 3 itu gitu. Urutannya kayak gimana sih? Order urutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 urutan. Apa dulu sih yang pertama? Oke. Ini. Salah, sini. Nah, di atas. Yap. Oke, urutan kedua yang mana sih? Ya, ini nomor 3 ini adalah kalian diminta membuat urutannya kalau membuat visi yang jelas. Oke, nah yang nomor 1 ini ada 4 kata, 5. Menggunakan kata-kata ini isi di mana namanya fill in the blank ya, kata-kata yang pas dengan kalimat ini. Ini ada focus, ada fact, goal, line, and purpose. Jadi seperti saya bilang tadi, sebelum assessment kalian bisa buka ini topik 1, topik 2, 3, tapi jangan kerjakan, jangan klik apapun, kalian cari kata-kata yang kalian belum familiar. Oke. Fact di sini samar, nggak jelas. Align misalnya dia selaras, sesuai, oke? Nah, jadi kalian isi di sini. Oke. Kalau ini tadi tinggal klik, ini tinggal drag, dan lagi jangan lupa lesson complete di sini. Oke. Setelah selesai, kalian langsung aja log out. Ini ada di sebelah kanan ya, langsung log out. Nah, nanti kalian lihat yang sebelah kiri, pada saat kalian sudah klik semua tadi yang paling bawah, submit, di sini akan ada progresnya. Karena dari tadi saya belum submit ya, jadi di sini masih 0 progres. Nah, nanti kalau kalian sudah submit yang pertama, kedua, ketiga, nanti di sini akan ada kelihatan modul yang sudah kalian kerjakan. Oke, sekali lagi nanti yang paper based jawabannya harus sama dengan yang kalian tulis di sini. Oke, karena nanti kita akan kirim backup seandainya ternyata hasil pekerjaan kalian tuh nggak ke save atau nggak terkirim dengan baik ke UK dan sebagainya, kita punya backup. Oke. Ini saya sharing yang oke. New share. Sebentar ya. Kebuka nggak Pak? New share-nya? Lesson 1 yang PDF? Yes. Ya, kebuka. Oke. Jadi ini tadi review saja. Cuman saya di sini lebih detailkan lagi ya. Jadi tadi itu untuk di platformnya ya. Untuk masuk ke platform, sekali lagi kalian boleh baca-baca, mungkin untuk modulnya baca-baca, kemudian untuk halaman tesnya dipelajari kata-katanya yang kurang familiar, yang apa, tapi jangan klik apapun sebelum hari H. Dan jangan lupa di bawah diklik yang complete, itu berarti submit.
Oke, ini saya review sekali lagi. Ini saya di PDF. Oke. Untuk lesson 1, developing positive self-concept, self-worth, self-belief, self-confidence. Yaitu ini bagaimana mengembangkan konsep diri, nilai diri, keyakinan diri, kepercayaan diri secara positif. Ya. Key konsepnya, jadi di lesson 1 ini kalian ini tentang ilmu kepercayaan diri lah ya, di lesson pertama ini bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang diajarkan di sini key konsepnya adalah overcoming fear of failure. Artinya bagaimana kita mengatasi ketakutan akan kegagalan. Kemudian bagaimana membuat diri kita menjadi tak terlupakan. Tak terlupakan tuh artinya tak terlupakan untuk hal yang positif ya. Artinya kita diingat, orang selalu berkesan setiap bertemu dengan kita karena kita selalu memberikan kesan yang baik, kesan yang positif. Jadi bukan tak terlupakan oleh hal yang tidak baik dari kita ya. Jadi di sini maksudnya making yourself unforgettable itu adalah untuk bagaimana kita tuh orang selalu terkesan pada saat mereka bertemu dengan kita atau berteman dengan kita. Oke, jadi itu intinya di lesson 1. Bagi yang sudah punya akun, kalian bisa lagi baca-baca di dalam lebih banyak. Kemudian banyak resource-nya juga. Oke. Dan kalau dari teachers tentu juga dilengkapi dengan Islamic values karena untuk MYM ini sudah dibuatkan setiap topik itu ada Islamic values-nya, ada contoh-contohnya tokoh-tokoh Islam itu siapa yang bisa menjadi panutan kita untuk mengembangkan kepercayaan diri. Oke, tapi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan assessment berkaitan dengan Islamic value itu nanti di local assessment. Oke, ini tadi saya ini sama seperti yang tadi kita bahas di platform ya dengan akun. Oke, cuman saya pindahkan ke PDF karena dengan asumsi ada yang tidak bisa masuk ke akun. Oke. Nah, ini tadi di sini. Oke, di sini saya sudah bedakan clue-cluenya. Jadi di sini adalah step-step yang harus dilakukan supaya kita efektif lah ya dalam berinteraksi dengan orang lain. Oke, di sini saya beri clue-nya bahwa better to communicate. Kita lebih baik berkomunikasi, komunikasikan, diskusikan. Kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak bisa kita pecahkan sendiri. Kemudian yang kedua, clue-nya adalah kita harus menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bisa meningkatkan spirit semangat kita. Kemudian yang ketiga adalah keep away, bagaimana kita menjauh. Artinya jangan menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang atau lingkungan yang kira-kira hanya membuat kita jadi mempunyai pemikiran-pemikiran negatif atau jadi menurunkan semangat kita. Oke, tadi ini sudah kan di dalam platform pilihannya ada 3, spending more time with possible people, avoid toxicity, getting other involved. Nah, kalau di sini saya sudah kasih clue-nya kan, gampang. Jadi kalau better to communicate itu ya udah pasti yang ini. Yang terakhir, melibatkan orang lain. Kemudian kalau yang terakhir, keep away, menjauh, ya pasti yang ini. Avoid, menghindar dari hal-hal yang meracuni kita lah, tidak membawa dampak positif. Kemudian bisa meningkatkan spirit kita. Berarti ya orang-orang yang positif pasti kan. Nah, oke. Kemudian, nah ini jawabannya. Jawabannya yang kalian bisa sih kalau mau catat ya. Jadi nanti buat, tapi
Jangan untuk dihafal, sebenarnya ini hanya untuk kalian cek answer gitu loh ya. Karena kalian tidak bisa mengklik cek answer di dalam platform karena jawabannya akan tercancel. Oke, dan jawaban pertama Anda yang akan tersubmit. Oke. Nah, tapi di sini saya sudah berikan, kalau saya sudah cek answer dan ini jawaban yang benar. Kalian bisa catat kalau mau catat, tapi seperti saya bilang tadi bukan untuk hafalan ya, jangan dihafalin. Oh, jawabannya pertama ini, kedua ini, tiga ini. Karena intinya kan kalian harus memahami gitu, apa yang ada dalam topik ini. Tapi tadi kan saya sudah bantu kasih clue-cluenya. Oke. Dan ini jawabannya. Nah, mungkin ini bisa dipakai nanti untuk cek answer kalian. Jadi nanti coba belajar lagi sendiri, lihat halaman assessment-nya, coba jawab sendiri. Nah, kalian cek answer-nya dari jawaban saya ini. Jangan dari cek answer yang ada di platform kalian. Oke. Nah, ini juga yang nomor 2. Sama. Tadi yang nomor 2 saya udah praktekin ya. Kalian kumpulkan dulu mana yang area, diklik-klik-klik, kemudian mana yang description, mana yang penjelasannya. Nah, di sini saya sudah kasih clue juga. Ya, jadi banyak keuntungannya, kalian bisa dapatkan vocab-vocab baru, bahasa Inggris, bisa menambah vocab kalian juga. Oke, jadi nanti tinggal di match aja. Nah, ini check answer. Nah, ini jawabannya. Untuk yang area ini, masukkan semua ini ke area, social, competence, physical, and character. Kemudian deskripsi, deskripsinya saya bilang tadi, kalau di mana namanya, di platform kan dia bersebelahan ya. Nah, ini harus sesuai. Kalau social, nah ini yang pertama. Ini udah check answer. Jadi yang social, deskripsinya adalah yang pertama. Oke, pada saat seorang punya teman yang banyak dan dia mudah untuk bekerja dalam grup, oh berarti dia karakternya berarti masuk ke tentang sosial, bagaimana penerimaan dan bagaimana dalam hubungan pertemanan. Oke, kemudian competence, ini lebih ke spesifik skill, keahlian yang kita punya atau kelebihan. Nah, ini deskripsinya. Buktikan bahwa seseorang bisa perform dalam suatu keahlian khusus. Nah, di sini saya sudah kasih clue-nya kan. Perform in a particular area expertise. Jadi untuk deskripsinya saya kasih clue. Kemudian tadi yang sosial, ini clue-nya. Banyak teman dan mudah berkumpul lah ya, bekerja sama dalam grup. Kemudian kalau yang ini clue-nya, selalu ingin membantu dan mensupport orang lain. Kira-kira yang mana? Oke, ini yang karakter. Kemudian yang ini. Pada saat seorang bagaimana dia berbusana, berperilaku, semuanya rapi, semuanya penuh percaya diri. Nah, itu masuk ke yang ini tadi, physical. Area physical seorang. Ya, jadi ada clue-nya. Jadi nanti kalian kalau mengerjakan lihat ada clue-nya, ada keyword, ada kata kunci. Jadi sebenarnya tidak harus paham semua arti kalimatnya, khususnya mungkin yang bukan dari Amerika Europe, misalnya dari apa namanya non Amerika Europe, mungkin yang bahasa Inggris, vocabnya lebih terbatas. Sebenarnya tidak harus mengerti semua atau memahami semua arti dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi ada keywordnya. Dalam kalimat ini ada keywordnya, kalian udah bisa temukan. Seperti saya tadi. Nah, apa sih yang di sini? Oh, dress, berpakaian, berbusana, perilaku. Di sini sudah jelas. Physical, ada clothing, berpakaian, personal image. Oke, ini jawabannya. Oke, jadi ada keyword.
Kemudian yang kedua, ada 3 pertanyaan. Kedua, taking control of your life, yaitu bagaimana mengendalikan dirimu di setiap situasi dan kondisi dalam hidup. Ya, ini yang diajarkan, yaitu ini bagaimana kita belajar ilmunya untuk mencapai atau menggapai sesuatu. Kemudian di lesson 2 ini kalian juga diajarkan managing time kan, bagaimana cara mengatur waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun mental pantang menyerah dan tahan banting. Jadi kalau ada menemui kendala baik dalam studi atau dalam hafalan misalnya atau apa, wah jangan menyerah. Coba lagi, harus bisa, harus bisa. Itu yang disebut tadi resilience. Ya, ibaratnya tahan banting, pantang menyerah. Nah, itu yang kita coba kembangkan melalui MYM ini. Oke, kemudian personal power, menumbuhkan kekuatan diri. Karena masing-masing dari kita itu mempunyai kelebihan dan pastinya ada kekurangan. Namun bagaimana caranya kita lebih menonjolkan, memaksimalkan apa kelebihan kita agar dia bisa memberikan suatu yang maksimal untuk hidup kita, untuk studi kita, untuk ke depan mungkin karir kita dan untuk orang sekitar kita. Oke, itu key konsepnya untuk taking of control of your life seperti ini. Kalian sudah punya platform akun, bisa dibaca-baca lagi seperti saya bilang tadi, bisa di copy, kemudian poin-poin kata yang penting apa gitu ya, kalian bisa masukkan di situ untuk catatan kalian. Oke, karena ini bagus sekali, bukan hanya untuk saat ini pada saat kalian ada di Al-Wildan, tapi ini justru adalah suatu ilmu, skill yang justru kalian butuhkan justru setelah kalian keluar dari bangku sekolah, masuk ke dunia nyata. Oke. Karena makanya disebut life skill. Life skill itu artinya ya sebenarnya ilmu apa yang akan dipakai kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup. Ini tadi sudah kita bahas semua, ya kan? Kalau di sini saya tadi kasih clue-nya. Jadi dalam mempraktekkan, dalam mengembangkan resilience, pantang menyerah itu ada hal-hal seperti ini: expressive writing, overcoming a fear. Bagaimana kita mengalahkan rasa takut. Bagaimana self compassion, bagaimana ini apa ya, rasa belas kasih, kita punya rasa belas kasih lah terhadap sesama, terhadap sekitar. Kemudian mediation, oke, bagaimana kita bernegosiasi, berdiskusi, berkompromi dengan orang lain. Kemudian cultivating forgiveness, bagaimana kita itu selalu menumbuhkan rasa maaf. Jadi kalau ada suatu hal, tidak ada dendam, tidak ada apa, kita lebih menumbuhkan perdamaian ya, rasa maaf. Nah makanya ini saya yang kasih merah ini adalah keywordnya, clue-nya. Makanya saya bilang tadi sebenarnya tidak harus memahami semua kalimat. Kalian baca di sini teknik yang melibatkan non-stop writing about an issue. Yang tadi sudah dibahas, oke. Dan di sini kan ada, ya sudah pasti expressive writing, oke. Dan ini jawabannya, check answer. Jawaban yang benar adalah expressive writing. Oke, sekali lagi saya share untuk jawaban yang benar, bukan berarti untuk dihafal ya, karena ini sama sekali bukan hal akademik yang kalian nanti dapat nilai 70, 80, 90, 100, tidak. Ini non-akademik. Jadi ini akan lebih perubahan itu akan dirasakan diri kita sendiri, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bukan untuk mengejar angka di sini, tapi sama sekali tidak membawa perubahan, perkembangan diri kita, karena ini adalah life skill atau personal development atau yang disebut pengembangan pribadi. Ya, jadi kalau kayaknya nggak ada yang berubah, berkembang pribadi kita, berarti kita mesti belajar lagi, mesti praktekkan lagi seperti itu.
Ya, jadi bukan angka yang dikejar di sini. Ini question kedua, tadi juga sudah di-share juga di platform, mencocokkan deskripsi yang benar dengan praktis resilience ya, untuk meningkatkan mental pantang menyerah. Oke. Nah, di sini jadi kalian tinggal drag aja ya. Ini saya kasih clue-nya. Non-stop writing. Ya, ini pasti yang pertama tadi. Oke. Kemudian yang kedua, teknik dia yang melibatkan exposure therapy, artinya ini apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk mengurangi perasaan-perasaan takut yang kita hadapin. Contohnya pada saat kalau suruh maju ke depan ngomong, public speaking. Nah, ini ada clue-nya, keyword we fear. Nah, ini berkaitan dengan rasa takut. Ya berarti nah itu adalah penjelasan dari praktek yang ini, overcoming a fear. Ya kan? Kemudian self compassion. Tadi adalah rasa belas kasih. Kira-kira yang mana nih? Ya. Ini ada clue-nya, ini effort to deal with, atau yang warmth and kindness, ya kan? Atau yang compassionate against others. Oke. Jadi ada keywordnya. Jadi kalau belajar teks English itu, apalagi ini bukan pelajaran bahasa Inggris ya, kan nggak mungkin diartikan semuanya. Itu tekniknya adalah mencari keywords. Kayak apalagi ini kata-katanya nggak susah sebenarnya, dan kalian nggak harus menulis esai, ya kan? Ini sebenarnya cuma match-kan saja. Nah ini check answer, ini jawaban yang benarnya. Tadi expressive writing, nah ini ada non-stop writing, overcoming fear, ini tadi ya kan, bagaimana mengatasi rasa takut, contohnya kalau pas public speaking, oke, berarti terkait dengan praktek yang ini. Kemudian self compassion yang mana nih? Oke, yang tadi bagaimana kita itu penuh kehangatan, kebaikan, ya kan, tidak mudah mengejudge lah, ya kan. Kemudian mediation, gimana kita menggunakan cara-cara dalam usaha untuk mencapai kesepakatan ya, kompromi tadi ya. Kemudian cultivating forgiveness, gimana kita untuk deal dengan orang itu compassionate lah. Jadi tidak emosi, tidak apa. Karena ada juga kan ada quotes yang mengatakan bahwa handle yourself with your head, but handle others with your heart. Ya kan, jadi di sini kita berusaha untuk menghindari konflik dengan orang lain. Maka itu di sini disebut cultivating forgiveness, artinya bagaimana menumbuhkan selalu compassionate. Oke, jadi ini di drag. Oke, kemudian ke yang ketiga, ini sama ya. Tadi sudah ada juga, sudah saya jelaskan mana yang principle dan explanation. Ini ada keyword-keywordnya, kemudian ini check answer. Oke. Prinsipalnya ada 3, kemudian ini adalah explanation-nya. Kalau di platform kan dia bersebelahan. Jadi yang ini adalah punya yang ini, yang kedua punyanya yang ini, yang terakhir adalah yang power magnifies. Oke, yang terakhir adalah creating a clear vision, bagaimana membuat visi hidup yang jelas. Oke, di sini key konsepnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan pesan yang melekat, selalu diingat, tidak mudah dilupakan. Ini tadi sudah dibahas juga isi yang kosong-kosong ini ya, blank ini ya. Fokus, ini kalian bisa cek lagi apa artinya. Ya kan, saya kasih tanda tanya sini, maksudnya ini buat tambahan kalian juga vocab-vocab baru, ya kan. Nah, ini check answer. Oke. Yang pertama tadi jawabnya adalah goal, visi itu membantu kita mengarahkan action kita menuju
goal, specific goal. Kalau visi yang clear, visi jelas, itu membantu kita untuk apa? Untuk lebih fokus. Ya kan, lebih fokus. Ya kan? Kemudian visi yang seperti apa yang apa namanya? empowering yang membuat kita itu semangat dan merasa bahwa personal goals kita itu akan mudah dicapai. Jadi membuat visi itu harus yang align, selaras. Kita maunya apa, visinya seperti apa, dengan goalnya seperti apa yang mau untuk ditargetkan untuk mencapai visi itu harus selaras, ya kan? Jangan maunya ke BSD gitu misalnya, ya kan? Tapi kita targetnya ke Bekasi dulu gitu, ya kan? Nah itu kan sangat tidak powerful ya. Kemudian clear vision, visi yang jelas membuat kita merasa, nah ini sense of purpose, merasa bahwa kita ini menjalani hari-hari mempunyai suatu tujuan dan mempunyai hidup yang lebih bermakna, meaningful life. Oke. Kemudian a vague vision, ini nih samar ya, maksudnya lawan dari clear ya. Kalau visi yang tidak jelas itu pasti akan membuat kita kebingungan. Kemudian vulnerability itu rentan ya, rapuh. Karena kita tidak punya goals yang jelas, jadi kita tidak tahu why. Kenapa kita harus mengambil jurusan ini misalnya, studi ini misalnya, studi A misalnya. Kalau kita nggak jelas goalnya, tujuannya, nanti ada kendala sedikit kita akan mudah rapuh. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah langkah-langkah yang diminta untuk membuat business vision. Business vision ini berarti ini bukan berarti bisnis ya, bisnis saja ya. Bisnis artinya segala urusan yang kita hadapi, baik itu tentang studi, tentang kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Ini langkah pertama apa sih? Jadi ini adalah langkah-langkahnya, choices. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat visi, suatu visi. Oke. Ada langkah-langkahnya, ini belum berurutan. Oke. Nah, ini check answer-nya. Ternyata yang nomor 1 adalah ini, create a focus. Kita checklist. Ya, jadi nanti kalian checklist di platform. Oke. Kemudian yang ketiga disuruh mengurutkan, karena tadi yang kedua kan tidak berurutan nih. Nah, yang ketiga pertanyaannya adalah kalian suruh mengurutkan. Tadi di platform juga sudah saya sampaikan, diurutkan, tinggal di drag saja. Yang urutan pertama ngapain dulu sih? Oke. Nah, ini jawabannya. Urutan pertama adalah create a focus group, kemudian ambitious, mempunyai ambitious dream, kemudian ini establish a vision yang konkret dan realistik. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini check answer. Oke. Oke, saya rasa udah cukup ya untuk sekarang. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa di teks atau bisa didiskusikan lagi. Ini untuk topik 1, topik 2, 3. Sekali lagi, buat yang punya platform bisa mulai hari ini, malam ini dibaca. Itu di modulnya. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Miss Evi. Alhamdulillah atas penjelasannya. Mereview topik 1, 2, dan 3. Jadi anak-anak, informasi yang dijelaskan oleh Miss Evi tadi itu adalah gambaran yang akan antum semuanya lakukan saat TESMI, yaitu pada pekan ketiga bulan Maret. Yang tadi antum harus lakukan adalah mencatat semua informasi, karena kita akan mengadakan ujian pada pekan ketiga untuk topik 1, 2, dan 3. Sekarang kita menuju ke sesi tanya jawab anak-anak. Yang pertama adalah silakan di chat ya, bisa di chat ke kami, ke panelis. Selanjutnya yang kedua adalah nanti akan anak pilih
beberapa siswa untuk bisa raise hand dan bisa menyampaikan pertanyaannya. Langsung saya sampaikan dahulu sebelum ke sesi tanya jawab, berkenaan dengan foto profil tadi, itu tadi Ana menekankan untuk yang ikhwan ya. Untuk yang ikhwan itu menggunakan foto siswa yang berseragam. Sedangkan bagaimana untuk yang akhwat bisa menggunakan lambang ataupun logo dari Al-Wildan cabang masing-masing. Contoh yang Al-Wildan 1, yang akhwat itu cukup menggunakan logo dari Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong. Sedangkan untuk yang Ikhwan sendiri bisa menggunakan foto pelajarnya yang dikirimkan ke pihak TU kami. Begitu ya anak-anak ya, insya Allah udah jelas. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Akan Anda bacakan. Ustadz dari Adnan, Ustadz dari assessment kapan Ustadz? Lagi-lagi Anda sampaikan anak-anak, yang pertama real assessment itu akan dilaksanakan pada pekan ketiga bulan Maret, yaitu bisa jadi insya Allah tanggal 15 sampai sekian akan kita berikan jadwalnya ke anak-anak semuanya. Oke, ditunggu tutorialnya via YouTube dari Eri Diandiza. Iya anak-anak, insya Allah akan kita share hasil sosialisasi pada siang hari ini ke YouTube. Bisa nanti dicek. Selanjutnya dari Anonymous, mungkin kedepannya bisa diberikan nama ya Ananda ya. Ustadz nggak ngisi ID dokumen, tidak mengisi ID dokumen sama foto profil, ngaruh sama asesmennya nggak Ustadz? Ini anak-anak mohon diisi agar kita bisa mendeteksi tentang siswa-siswa Al-Wildan. Oke? Jadi tetap harus diisi anak-anak ya. Oke, selanjutnya untuk password ya. Untuk password ada pertanyaan tadi Ustadz, setelah mengganti password apa yang harus dilakukan? Untuk password anak-anak setelah antum mengganti sesuai dengan instruksi tadi, yaitu nama Al-Wildan, terus cabang, tanggal, bulan, dan tahun, itu nanti langsung dilaporkan ke guru MWM Mapel masing-masing. Atau bisa insya Allah nanti dari pihak sekolah akan membantu untuk mengirimkan Google Form, dan Ananda bisa mengirimkan password terbaru ke link tersebut. Insya Allah akan diorganisir oleh cabang masing-masing berkenaan dengan password anak-anak. Oke, jadi password yang boleh tahu itu hanya pihak sekolah dan orang tua anak-anak. Jadi jangan sampai antum memberitahu email antum dan password antum ke siswa lain. Yang boleh tahu hanya orang tua maupun pihak sekolah. Oke, jadi anak-anak seperti itu. Selanjutnya, Assalamualaikum dari Anonymous lagi. Ahwan Ustadz, Ana sudah bayar, tapi kok saya belum dapat email mengenai akun OBS. Kemungkinan Ananda baru melakukan proses pembayaran yaitu setelah bulan Desember. Jadi sekarang email antum ataupun akun antum sedang kami proses pendaftaran ke OBS. Insya Allah akan kita informasikan dalam beberapa pekan ke depan. Insya Allah sebelum dilaksanakan assessment, semua siswa sudah mendapatkan akun masing-masing. Baik, itu tadi pertanyaan yang Anda dapatkan dari chat. Sekarang bisa langsung untuk raise hand, akan saya tunjuk beberapa anak. Kalau jika laki-laki mohon bisa menyalakan kameranya, sedangkan untuk yang akhwat cukup suaranya saja. Jelaskan nama dan Al-Wildan mana. Silakan raise hand, Ana tunjuk, yaitu Aila SRG. Oke, bisa Aila SRG, silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, kita akan memilih 2 penanya ya, karena sudah akan sholat asar. Silakan, Aira, disampaikan pertanyaannya. Aira? Oke, kami tunggu. Baik, sepertinya sedang bermasalah. Kita menuju ke penanya berikutnya, yaitu Ananda Fadil, kelas 11 AI1. Tafadhol Ananda. Fadil, kelas 11 AI1, bisa disampaikan dari cabang mana dan pertanyaannya. Tafadhol Ananda. Yes, Afwan. Assalamualaikum, Mr. J. Ini Umu Fadil sebetulnya, tadi pakai akunnya Fadil. Kalau boleh menanyakan. Fadil? Iya. Anak Umu Fadil.
Umu Fadil Ustadz. Dari orang tua wali santri. Oh. Apakah diizinkan bertanya Ustadz? Oh, boleh Umu. Afwan. Ustadz tadi udah ada anak tanyakan di chat sebetulnya, tapi belum terjawab mungkin. Bagaimana jika Ananda terlanjur klik apa itu namanya yang komplit ya? Kan kalau udah ngerjain assessment tuh di bawah ada kotak yang harus diklik. Itu Anton sudah berbicara. Bagaimana jika tidak sengaja terklik? Ya, halo Ustadz. Afwan, sebentar Umu. Bisa Oke. disampaikan? Nah, Tafadhol. ya pertanyaan Ana, bagaimana jika Ananda tidak sengaja, jadi misalnya pada saat baca-baca lessonnya, habis itu ternyata nyoba-nyoba ngerjain, terus tidak sengaja itu terklik yang tadi tuh yang apa namanya lesson complete-nya. Apakah bisa bisa unklik atau itu sudah pasti udah langsung tersubmit? Oh, baik Umu. Insya Allah bisa dipahami Jazakallah khair. pertanyaannya. Baik, dari siapa Umu? Anak Ummu Fadil, namanya benar cuman ini ibunya. Oh, baik. Nah, maaf Baik, Umu. Ustaz. Baik, Umu. Syukron. Jadi begini, Miss Evi, ini ada pertanyaan dari Ummu Fadil. Jadi tanpa sengaja Ananda sudah mengerjakan untuk TESMI. Jadi sudah submit. Apakah ada kesempatan untuk retake tersebut? Itu pertanyaannya. Bisa langsung dijawab, Miss Evi. Atas nama Fadil ya, atas nama Fadil kelas 11 ayat 1. Ya. Ya, silakan dijawab. Ya. Jadi mohon semoga ini yang pertama dan yang terakhir buat siswa student yang lain juga, jangan dikerjakan atau mengklik apapun di TESMI untuk online, oke? Tapi untuk dibaca-baca saja seperti yang saya bilang tadi, dibaca nggak apa-apa. Oke, karena dengan begini kalau sudah terlanjur mengerjakan, saya harus komunikasi ke UK untuk meng-cancel apa yang sudah pernah di submit sebelumnya. Karena ini dengan institusi ini kan berarti ada schedule yang sudah disepakati dan jadwal assessment dari Al-Wildan ini sudah dikirim juga ke UK. Jadi mereka sudah tahu kapan akan assessment, maka dari itu nanti saya komunikasikan, saya minta alamat nama lengkap dan emailnya nanti dari Mr. J. Ya, jadi catatan buat yang lainnya, jangan dikerjakan sebelum hari H. Oke. Baik, syukur Miss Evi atas jawabannya. Kita ke dua penanya lagi ya. Yang ini dari sesi Meka ya, dari sesi Meka. Cukup suaranya saja jika ini Ahwat. Tafadhol, dari cabang mana? Assalamualaikum, sir. So, nama aku Sasi from Al-Wildan 1. So, I have several concerns regarding this LS thing. Oh, I mean the MYM. So, first of all, you say that the info is from TU and then it goes through our homeroom teacher, right? But then again, like my homeroom teacher, specifically my homeroom teacher, does not want anything to do with this program. She does not want to get involved with this. So if not from her, where are we supposed to get this info then? And that's my first question. And I'm sorry, Sasi, what info that you mean? Like, I know nothing about this MYM until my mom contacted several people that are part of this LS thing, because every time I try asking my homeroom teacher about this program, she said she doesn't know and she doesn't want to know anything. Okay, thank you very much, Sasi. I'm not done yet. I still have two more questions. Okay, so my second question is that
what are the actual benefits of this? Say it's for like our soft skills, right? But then again, we are in an Islamic school, aren't we? And isn't the religion, Islamic studies enough? Like, that's my second question. And then my third question is that, will our LS teacher prepare us for the local assessment or the international assessment as well? Okay. Okay, thank you very much, Ceci. Or maybe I will just answer 2 from your 3 questions, yeah. The first question is about if you have any question to whom you should ask. Please go to Ustadz Miftah in Al-Wildan 1. He is as the curriculum coordinator. You may just ask him. Okay, Sasi, I think it is clear enough for the first question. And then for the third question, the international assessment is from UK. Okay, from OBS. No, I know it's from You have UK. it. Well, let me continue. Okay, and then for your life skill teachers will provide you with the local assessment. So the questions will be designed by the teachers in the local assessment. Okay, Sasi, is it clear? So then, how do we prepare ourselves for the international assessment then? Okay, so for the international assessment, just now Miss Effie has explained to you. Okay, Which is? Which is clear. Okay, then, well, Sesi, so you focus on the benefit of life skill, right? Miss Effie will try to answer you. Okay, just wait a minute. Okay, tafadhal, Miss Effie. About the benefit of life skill in Al-Wildan. The benefit of life skill. Ya, UIM. Oke, ini pertanyaan dari siapa tadi ya? Sesi Meika Al-Wildan 1. Oke, ini dari perjalanan sekian lama, artinya kita sudah sering mengundang untuk Zoom, sosialisasi, termasuk manfaat benefit dari MYM life skill ini baik kepada siswa dan ke parents gitu ya. Makanya ini masih ada yang bertanya lagi, maka mudah-mudahan ini untuk informasi yang lainnya juga seperti tadi disebutkan bahwa MYM making yourself memorable ini adalah satu dari life skill. Life skill artinya adalah program, salah satu program untuk pengembangan diri. Oke. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang education, pendidikan, it's not about only qualification or academic or score or numbers. Oke. Kalau kita bicara academic, qualification, angka misalnya, I just give you books and then you learn it and then tomorrow you get the test, you can do it. Oke. Tapi kalau yang sedang kita pelajari saat ini yaitu making yourself memorable, ini akan dipakai terus nanti sepanjang perjalanan studi kita, karir kita ke depan dalam kehidupan bersosialisasi dengan apapun. Karena kalau Sesi bisa lihat atau dengan student yang lain ya, kalau lihat topik dan lessonnya yang ada di MYM itu adalah semuanya adalah skill yang kita pakai untuk berinteraksi ataupun untuk mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan nyata di luar akademik. Oke, academic is just one of satu bagian aja dari suatu situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi yang kita sampaikan di sini MYM ini artinya adalah kita berusaha untuk mengembangkan diri siswa dari sejak dini supaya ke depan itu apapun yang akan dijalani, ditempuh, dihadapi, mereka punya basic, fondasi, skill. Maka kalau ingin lebih jelas lagi apa sih benefitnya, itu sebenarnya bisa dilihat dari judulnya aja deh, judul topiknya dalam MYM. Di situ ada time management.
Kira-kira apa benefitnya buat kita? Kalau kita tahu how to manage our time, how to make priority in our daily routine. Jadi kita bisa tahu mana yang harusnya kita prioritaskan, ya kan? Mana yang harus kita kerjakan dulu. Itu kau lihat dari judulnya aja, ya kan? Kalau malas baca atau kita malas explore lebih jauh lagi, ya kan? Dari judul-judulnya saja sebenarnya kita bisa lihat. Kemudian how take control of your life. Bagaimana kita bisa yang pegang kontrol dengan apapun yang sedang terjadi. Jadi contohnya begini, jangan sampai ada sesuatu di luar diri kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian kita jadi terpengaruh, jadi down, jadi nggak semangat, jadi nggak mood. Itu berarti kita nggak take control of our life. Ya kan, berarti kita dipengaruhi outsider, suatu dari luar. Makanya itu sebenarnya, makanya kalau ditanya benefit, wow, banyak banget, karena kita ini bukan mengejar angka, grade, skor, nilai 90 atau 100, tapi ini skill yang memang harus dipelajarin. Oke, mungkin panjang kalau dijelaskan, tapi dari topik-topiknya saja mungkin bisa dilihatlah kira-kira apa yang bisa kita dapatkan, termasuk membuat visi, goal, target. Itu perlu banget buat siswa SMP, SMA, you know your goal from now gitu. Oke. Okay, ma'am. So Very I much, guess Ms. Safi. I think it is a no, I'm clear not. answer for the students, inshallah. Thank you very much, guys. I really want to pick one more students. However, it's already azan, meaning that we have to end our meeting. And thank you very much for attending this Zoom meeting. We are going to upload this Zoom meeting. So for the students who do not join from the beginning, you may just check in the YouTube channel. Soon, inshallah, we are going to upload maybe today or tomorrow. That's all from me. Let's end our meeting by saying Hamdallah and Kawaratul Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shukran for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.